Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Alvina Dwi Anjani dengan NIM 62111911201 dari kelas E dapat berkesempatan untuk menyampaikan presentasi mengenai peran IMF dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2019 lalu ini telah merugikan banyak sektor kehidupan, terutama di sektor ekonomi. IMF sebagai organisasi yang bergerak di bidang keuangan berkontribusi dalam menghadapi pandemi ini dengan melakukan pemberian pinjaman dana kepada negara anggotanya. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mendorong kestabilan ekonomi negara yang terkena dampak dari pandemi. Lalu, bagaimanakah langkah yang dilakukan IMF sebagai respon terhadap dampak ekonomi akibat dari pandemi ini? IMF atau International Monetary Fund adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan dan pemberian pinjaman kepada negara-negara anggotanya. Berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat, kini IMF memiliki 190 negara anggota. Akibat lockdown yang diterapkan di berbagai wilayah di dunia, banyak sektor-sektor ekonomi, baik di produksi maupun distribusi, mengalami kelumpuhan. Kejatuhan ekonomi dunia akibat pandemi ini dinilai IMF sebagai resesi terparah yang dialami umat manusia semenjak peristiwa Great Depression tahun 1930. IMF menilai bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan kerugian perekonomian sebesar 12 triliun dolar Amerika Serikat. IMF menyampaikan 5 langkah sebagai respon terhadap dampak ekonomi akibat pandemi ini, yaitu yang pertama, emergency financing, di mana IMF menyiapkan permintaan dana darurat sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat serta telah menerima permintaan bantuan biaya darurat dari lebih dari 100 negara sejauh ini. Lalu yang kedua, ada grants for debt relief yang berarti dana hibah untuk meringankan hutang negara. IMF memberikan dana hibah kepada negara yang paling miskin dan paling rentan dalam krisis ini, yang kemudian digunakan untuk menutupi kewajiban hutangnya kepada IMF selama 6 bulan ke depan. Lalu yang ketiga ada calls for suspension of debt service, di mana IMF bersama G20 dan Bank Dunia bersepakat untuk menangguhkan tenggat waktu pembayaran hutang antar negara bagi negara-negara miskin. Lalu yang keempat, enhancing liquidity, di mana IMF membuat short-term liquidity line atau SLL guna memperkuat stabilitas ekonomi dengan membantu perusahaan-perusahaan yang memerlukan bantuan jangka pendek neraca pembayaran. Lalu yang terakhir, adjusting existing lending arrangements, di mana IMF menambah program peminjaman yang ada sehingga kebutuhan baru di tengah pandemi dapat berakomodasi dengan baik. IMF sebagai institusi internasional yang bertujuan untuk mendorong kesehatan ekonomi di seluruh dunia, tentu mengambil beberapa tindakan untuk membantu para negara anggota. Tindakan tersebut adalah program emergency financing, grants for debt relief, calls for suspension of debt service, enhancing liquidity, dan adjusting existing lending arrangement. Manuver yang dilakukan IMF untuk meminjamkan dana kepada negara anggotanya tersebut menunjukkan bahwa IMF memegang peranan yang krusial dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Total dana yang diberikan IMF pada 70 negara anggotanya adalah lebih dari 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tindakan yang dilakukan IMF tersebut guna mendorong ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini dapat stabil kembali. Sekian presentasi dari saya mengenai peran IMF dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.